Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indriani Febrianti. Saya berasal dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sekarang saya berada di semester 6 dan saya mendapatkan tugas untuk mengevaluasi perkuliahan selama satu semester mata kuliah Pengembangan Ekonomi Umat. Nah, selama satu semester mempelajari materi mata kuliah Pengembangan Ekonomi Umat, saya memahami beberapa hal pokok dan inti di dalamnya untuk menjadi agent of change atau agen perubahan. Bagaimana menjadi fasilitator dan harus mampu memberikan inovasi serta inovasi dalam berkontribusi terhadap ekonomi umat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Nah, pemberdayaan ekonomi masyarakat ini merupakan kondisi yang diharapkan, yang mana titik beratnya adalah tercapainya kesejahteraan manusia. Aspek ekonomi ini sangat penting. Bahkan dalam usul fiqh, ia termasuk salah satu dari 5 aspek yang dilindungi, yang terkenal dengan al-umur ad-dururiyah li anas, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini sejalan dengan tujuan syariah, yaitu hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang umat Islam masih banyak yang berada di bawah garis keturunan. Artinya, masih banyak di antara mereka yang tingkat standar hidupnya itu rendah. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung akan memberikan pengaruh yang besar terhadap kesehatan, moral, dan rasa harga diri mereka. Di samping itu, ketidakberdayaan ekonomi merupakan bahaya besar terhadap stabilitas ketentraman, kesejahteraan, keamanan masyarakat, bahkan terhadap keimanan seseorang. Padahal, kondisi yang demikian justru bertentangan dengan ajaran Islam yang menuntut umatnya untuk berdaya di bidang ekonomi. Ada beberapa hal pokok yang saya dapatkan selama mempelajari mata kuliah Pengembangan Ekonomi Umat. Yang pertama, saya mendapatkan pembelajaran tentang sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah satu-satunya sistem yang mampu mendongkrak dan mendorong umat dari keterbelakangan dan keterpurukan ekonomi menuju kejayaan dan kegemilangan ekonomi yang berlandaskan saidah dan moral yang tinggi. Bahkan, beberapa cendekiawan Eropa mengakui bahwa sistem ekonomi Barat itu sejalan dengan kesadaran berpikir dunia Islam. Yang kemudian, saya mendapatkan pembelajaran tentang membangun semangat wirausaha. Untuk membangun ekonomi umat, hal yang pertama yang harus dibangun adalah sifat kewirausahaan, yaitu ketekunan, kesungguhan, dan kesabaran dalam menjalani sebuah usaha. Walau sekecil apapun usahanya, hal ini cukup penting untuk ditanamkan, karena sebanyak apapun modal yang diberikan tanpa semangat wirausaha yang baik, maka modal itu akan hilang dengan percuma dan tidak dapat dimanfaatkan. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan kita agar selalu bekerja dan menjadi usahawan. Yang ketiga, persatuan umat. Persatuan dan kesatuan tidak hanya dibutuhkan dalam mempertahankan nilai-nilai akidah. Dalam berbisnis pun sangat dibutuhkan jiwa kebersamaan yang dalam bisnis sering disebut dengan jaringan atau network. Membangun jaringan juga menjadi hal yang penting dalam mengembangkan usaha dan bisnis. Nah, yang ketiga ialah persatuan umat. Persatuan dan kesatuan tidak hanya dibutuhkan dalam mempertahankan nilai-nilai akidah. Dalam berbisnis pun sangat dibutuhkan jiwa kebersamaan yang dalam bisnis sering disebut dengan jaringan atau network. Membangun jaringan juga menjadi hal yang penting dalam mengembangkan usaha dan bisnis. Kalau jaringan tidak terbangun, maka usaha apapun akan mengalami stagnasi. Nah, yang keempat, kebijakan penguasa atau pemerintah. Untuk memperlancar proses perbaikan ekonomi umat, secara mutlak dibutuhkan kebijakan pemerintah, karena hanya pemerintahlah yang mempunyai kemampuan dan kekuatan dari segi politis dan ekonomis untuk mendorong dan membuat kebijakan dan aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Allah. Kemudian yang kelima ialah penyadaran zakat dan pengelolaannya. Salah satu unsur penting juga dalam hal pembangunan ekonomi umat adalah adanya kesadaran bersama tentang kewajiban mengeluarkan zakat.
Kewajiban mengeluarkan zakat tidak hanya terbatas pada binatang ternak, emas dan perak, barang perniagaan, barang tambang dan rikas, serta hasil pertanian, seperti apa yang ditetapkan oleh Imam Al-Mazahib dalam kitab fikih Al-Mazahib Al-Arba'ah, yang secara de facto hari ini penghasilan sangat terbatas, tapi juga di bidang profesi, industri, dan teknologi yang penghasilannya jauh berlipat dan penghasilan pertanian dan peternakan. Kemudian, manfaat yang saya rasakan ketika mempelajari materi pengembangan ekonomi umat ialah saya dapat lebih mengenal dan mengetahui tentang sistem ekonomi Islam, lalu dapat membangkitkan semangat berwirausaha dalam diri saya, dan saya bisa menyalurkan ilmu dan semangat saya kepada masyarakat agar ikut semangat dalam berwirausaha. Dan dengan mempelajari materi pengembangan ekonomi umat ini, saya lebih sadar betapa pentingnya zakat dan cara pengelolaannya menurut pandangan Islam. Kemudian, setelah mempelajari materi perkuliahan pengembangan ekonomi umat, saya sangat tertarik untuk ikut serta dalam pembangunan ekonomi umat dan menunjukkan asumsi perilaku yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan pembangunan ekonomi. Karena nilai-nilai moral berorientasi kepada tujuan, maka ekonomi Islam perlu mempertimbangkan nilai-nilai dan lembaga Islam, dan kemudian secara ilmiah menganalisis dampaknya terhadap pencapaian tujuan tersebut. Lalu karena tujuan utama pencarian ilmu adalah membantu peningkatan kesejahteraan manusia, maka ekonomi Islam harus mengajarkan cara yang bagaimana sehingga dapat membawa perilaku seluruh pelaku ekonomi yang mempengaruhi alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi. Nah, memberdayakan ekonomi umat berarti mengembangkan sistem ekonomi dari umat oleh umat sendiri dan untuk kepentingan umat. Berarti meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya. Upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi umat akan meningkatkan produktivitas umat. Dengan demikian, umat atau rakyat dengan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan membutuhkan nilai tambah yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka. Rakyat miskin atau yang belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkatkan bukan hanya ekonominya, tapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.